Halo semuanya, langsung aja nih di ulasan materi kita kali ini kita bakal bongkar abis mekanika spiritual dari yang namanya kerja tim dari tulisannya Aris Munawar. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian bayangin momen ini. Nabi Muhammad dengan tangan beliau sendiri ikut ngangkat batu-batu berat dan tanah basah bareng para sahabatnya. Nah, kenapa gambaran ini tuh krusial banget buat kita pahami? Kita bakal nemuin jawabannya bentar lagi. Oke, alur bahasan kita kali ini cukup padat dan terstruktur ya. Kita bakal mulai dari makna sejati kerja tim, terus lanjut ke fondasi spiritual bangunan yang kokoh, kepemimpinan dan kekuatan musyawarah, melihat teladan hebat dari sejarah Islam, dan ditutup dengan gimana caranya mewujudkan kesuksesan bersama hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, makna sejati kerja tim. Di sini, kita harus bergerak melampaui kedekatan fisik aja, menuju kesatuan tujuan yang benar-benar mutlak. Nah, ini dia nih, kontras tajam yang sering banget kita salah artiin. Kalau kalian perhatiin, sumber kita tuh nekenin banget kalau sekadar berada di ruangan yang sama atau sekedar berkumpul, itu beda jauh sama kerja tim yang sesungguhnya. Maksudnya gini, banyak orang bisa nongkrong asyik di satu tempat, tapi ya belum tentu mereka punya tujuan yang sama kan? Kerja tim sejati itu bener-bener tentang menyatukan hati, pikiran, tenaga, dan langkah buat satu cita-cita bersama. Jadi ini bukan sekedar soal kedekatan fisik, tapi kesatuan tujuan yang mutlak. Lanjut ke bagian kedua, fondasi spiritual bangunan yang kokoh. Kita bakal lihat cetak biru dari Al-Quran dan kenabian untuk sebuah kolaborasi. Coba kita resapi kutipan surat Al-Ma'idah ayat 2 ini. Ayat fundamental ini dengan brilian ngegambarin kalau kekuatan sejati dari sebuah umat atau sebuah komunitas itu lahir dari kolaborasi dalam kebaikan. Di titik ini, kemauan buat saling bantu itu harus benar-benar ngalahin ego dan ambisi pribadi. Ayat ini ngingetin kita, sebuah tim itu cuma bakal kuat kalau tiap anggotanya saling nopang, bukan malah saling sikut atau jatuhin. Begitu tujuan bersama ditaruh jauh di atas kepentingan personal, wah disitulah keberkahan dan keberhasilan sejati mulai kelihatan. Dan poin krusial itu ditangkap dengan sangat sempurna lewat hadis ini. Ibaratnya gini ya, sebuah batu bata itu kan gampang banget jatuh atau hancur kalau dia berdiri sendirian. Nah, anggota tim tuh harus bertindak kayak pilar-pilar penopang beban yang saling mengunci dan ngawalin seluruh struktur dari ujian apapun. Jadi kekuatan sebuah tim tuh bukan ada pada satu atau dua orang yang super hebat, tapi pada seberapa solid mereka bisa saling melengkapi dan mengunci satu sama lain. Bener-bener kayak puzzle raksasa. Terus, buat mewujudkan bangunan kokoh yang barusan kita omongin, sumber materi kita nge-highlight 3 elemen fundamental yang wajib banget kita bangun. Pertama, ukhuwah, alias persaudaraan yang benar-benar dalam. Kedua, amanah, kepercayaan yang nggak tergoyahkan. Dan yang ketiga, kesiapan tanpa pamrih buat saling tolong-menolong. Percaya deh, tanpa 3 pilar utama ini, struktur organisasi sekeren apapun pasti bakal pelan-pelan runtuh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kepemimpinan dan kekuatan musyawarah. Di sini kita bakal ngelihat gimana sih para arsitek tim ini sebenarnya bekerja. Pasti kita semua pernah kan punya bos yang kerjanya cuma bisa teriak-teriak ngasih perintah dari atas? Nah, perbandingan ini nunjukin dengan jelas kalau pemimpin yang efektif itu nggak kayak gitu. Mereka lebih bertindak sebagai penuntun arah. Mereka yang nerjemahin visi besar jadi langkah-langkah praktis yang benar-benar bisa dieksekusi bareng. Pemimpin sejati itu merangkul perbedaan, ngejaga ritme semangat, dan yang paling penting, mastiin tiap orang sadar kalau peran mereka tuh krusial banget buat kesuksesan bersama. Oke, dan di titik inilah kita ketemu sama yang namanya musyawarah. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar rapat kantor standar yang ngebosenin dan buang-buang waktu itu ya. Musyawarah yang berakar dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah mekanisme mendalam di mana suara setiap orang benar-benar dihargai. Ketika anggota tim diajak mikir dan ngambil keputusan bareng, wah ini otomatis nyiptain rasa kepemilikan yang luar biasa kuat. Mereka jadi nggak merasa cuma kerja buat orang lain, tapi mereka berjuang buat keputusan yang mereka racik sendiri. Bergeser ke bagian keempat, teladan hebat dari sejarah Islam. Mari kita lihat gimana konsep-konsep ini diwujudkan langsung dalam kehidupan nyata. Coba deh, kalian balik lagi ke pemandangan luar biasa yang sempat saya singgung di awal tadi. Bayangin, Nabi Muhammad sendiri dengan tangan beliau ikut ngangkat batu dan tanah liat waktu ngebangun Masjid Nabawi di Madinah. Beliau nggak cuma ngasih instruksi aja. Ini nunjukin tingkat kerendahan hati dan kesetaraan yang ekstrim banget. Coba bayangin, dampak psikologisnya ke para sahabat. Hal ini jelas ngasih energi luar biasa buat mereka bekerja tanpa mikirin ego. Nggak ada tuh yang merasa paling penting. Semuanya gerak ibarat satu tubuh demi tujuan yang mulia.
Dan cerita tadi tuh nyambung banget sama peristiwa Perang Khandaq. Waktu umat lagi ngadepin ancaman yang supermasif, Nabi nggak memaksakan gengsi atau ide beliau sendiri. Malahan, beliau dengan antusias nerima strategi pertahanan brilian buat nyali parit yang notabene diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ini buktiin satu poin penting banget. Tim yang benar-benar kuat itu selalu ninggalin ego mereka di luar pintu. Mereka bakal ngebuka ruang seluas-luasnya buat ide-ide hebat dari siapapun, tanpa pandang bulu soal status sosial atau latar belakang. Keren banget kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, mewujudkan kesuksesan bersama hari ini. Kita bakal bahas gimana menerapkan cetak biru tadi ke organisasi modern. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kita mengaplikasikan konsep-konsep tadi ke zaman now? Ambil contoh institusi pendidikan Muhammadiyah atau organisasi modern pada umumnya. Poin utamanya adalah, sekolah atau institusi yang maju itu nggak bakal bisa bertahan cuma ngandelin satu superstar aja. Kesuksesan itu baru kejadian kalau semua pilar penopang ini, mulai dari guru, kepala sekolah, karyawan, orang tua, sampai masyarakat, semuanya gerak bareng dengan visi yang persis sama. Kalau satu pilar aja agak goyah, percaya deh, seluruh bangunan pasti bakal ngerasain dampaknya. Jadi, kita sampai nih pada rahasia utamanya. Sebenarnya, pas kita bisa melucuti ego personal kita dan ngegantinya sama keikhlasan yang benar-benar murni, alias kerja tulus tanpa pamrih, beban yang awalnya kerasa berat banget, tiba-tiba bisa jadi ringan. Di momen itulah, cita-cita besar yang awalnya kelihatan kayaknya mustahil banget buat dicapai, berubah jadi sesuatu yang sangat mungkin diwujudkan oleh sebuah tim yang solid. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian renungin. Coba dia perhatiin baik-baik organisasi atau tim tempat kalian bernaung sekarang dan tanya jujur ke diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar ngebangun struktur tim yang kokoh dan saling dukung? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sekedar ngumpul-ngumpul doang di ruangan yang sama? Coba dipikirin ya. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.